Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ila hadratina Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi. Tadi sudah Al-Fatihah, sudah bacaan ratib, sudah alhamdulillah, kemudian Al-Waqiah, Al-Mulk dan seterusnya. Yang kita muliakan bersama orang tua kita yang sudah mau hadir di Majelis Taklim ini, mudah-mudahan selalu senantiasa santri dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keberkahan. Baik, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan taklim kitab Nasaih Ad-Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Amin. Fayambagi wa yata'akkadu al-muwadzabatu wal mulazamatu li dzikrillahi ala dawamil awqati wa fi umumil ahwali. Qala alaihi salatu wassalamu li rajuli alladzi qala lahu ya Rasulullah, qad kasuras alayya syara'iul islami famurni bisya'in atashabbasu fihi bihi ila akhirih. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan zikir. Kemarin sudah kita bahas adab-adab atau tata krama dalam berzikir, diantaranya menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, dan apa yang dizikirkan lesannya dengan hatinya hendaklah sama. Biar zikir ini menjadikan sebagaimana ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apa yang kita ucapkan, kita ingat kepada Allah, zikir itu akan menjadikan tatma'innul qulub, hati ini menjadi tenang. Ketika ada orang berzikir ternyata hatinya masih gelisah, berarti orang itu perlu dipertanyakan zikirnya. Apakah zikirnya itu sudah sesuai dengan adab atau tidak? Kalau adab, insya Allah hatinya tidak akan gelisah. Tapi kalau masih gelisah, tengok lagi, lihat lagi adab-adabnya, apakah sudah rapi atau belum. Kita lanjutkan, fayam bagi maka sayugjanya wayat akadu, dan jadi kuat, muakkad. Apa al-muwadzabatu, apa menekuni zikir itu, wal mulazamatu, dan continue li zikrillahi, untuk zikir kepada Allah, ala dawamil awqati, atas langgengnya waktu, wa fi umumil ahwali, dan di dalam keadaan-keadaan. Tuh. Zikir ini jangan kita sebagai orang yang musiman. Kadang-kadang zikir kan musiman ya. Musiman itu apa? Musiman ya hari ini zikir, besok enggak, berikutnya lagi zikir, berikutnya enggak. Dikasih amalan sama kiai, dikasih amalan sama ustadz, dikasih penjelasan zikir-zikir yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita. Hari ini kita zikir, besok enggak, dan seterusnya. Itu namanya bolong-bolong. Ketika zikir itu bolong-bolong, jangan kita berharap mendapatkan manfaat atau khasiat daripada zikir itu. Makanya disampaikan, fayam bagi wa yata'akkadu al-muwadzabatu wal mulazamatu li dzikrillah ala dawamil awqati wa fi umumil ahwali. Dalam keadaan apapun kita hendaklah zikir. Makanya ada istilah, orang itu akan keluar maziyahnya, orang itu akan keluar kelebihannya, zikir itu akan keluar khasiatnya, minimal ketika dia mau mengkontinyukan zikir itu 40 hari. Kalau orang belum 40 hari mengamalkan apapun amalan itu, pengen mendapatkan hasil, jangan harap hasilnya akan dia dapatkan. Minimal 40 hari. Kita dikasih zikir, amalan yang rutin, yang bisa kita rutinkan sesuai dengan kemampuan dan aktivitas kita, ya. Kita gunakan. Apakah kita bisa apa enggak?
Gak usah banyak-banyak zikir lah. Yang penting continue. Di sini disarankan adalah yang continue, yang rutin, yang bisa kita amalkan. Kalau bisanya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, ya udah itu. Bisanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, ya udah itu amalkan. Yang penting apa? Setiap hari continue terus. Minimal akan keluar khasiatnya zikir itu, akan keluar sirnya atau rahasianya. Dampak positifnya kepada diri kita itu minimal 40 hari. 40 hari setelah kita berzikir itu. Kalau belum 40 hari jangan berharap. Orang kerja aja ada istilah gajian. Gajian nunggu sebulan. Yang gajiannya per bulan. Baru berangkat kemarin kerja diterima, 2 hari pengen dapat gajian. Kira-kira diusir gak? Diusir. Cari kerjaan sekarang lagi susah. Baru berangkat 2 hari udah pengen dapat gaji. Nah, itu yang gajian secara duniawi, nunggu 30 hari. Lah ini secara ruhaniyahnya. Zikir itu pengen langsung dapat khasiatnya. Malam baca Al-Waqiah, paginya langsung ketiban duit. Pengennya kayak gitu. Minimal 40 hari dan itu dikontinukan terus menerus. Ketika 40 hari sudah terbiasa, ya 41, 42, 43 dan seterusnya sampai akhir hayat. Bahkan ulama memberikan pendapat kalau 1 hari itu kita lupa, entah karena uzur atau karena kesibukan sehingga kita lupa pada hari itu, ya emang benar-benar lupa, bukan sengaja ditinggalkan, ditambeli di hari berikutnya. Contoh, kita hari ini mengamalkan zikir yang dapat guru kita, Bismillah katakanlah. Berapa kali? 19 atau berapa sesuai dengan hurufnya. Baca, rutin setiap hari. Ternyata hari ini lupa karena kesibukan. Besok ingat, iya Masya Allah kemarin dari sini saya nggak baca Bismillah. Ya diqodoi. Ada yang mengatakan lagi lebih tegas lagi, bukan diqodoi lagi, diulang dari pertama. Diulang ya. Ini makanya orang yang zikir benar-benar zikir ya, itu nanti ketika mau mendekati finishnya itu biasanya diuji. Ada yang zikir itu para santri ya, ini amalan-amalan santri dulu tuh, ada yang mendawamkan, mengkontinyukan yang namanya Al-Quran setiap hari 1 juz selama 1 tahun. Ada yang model kayak gitu. Ada yang mengkontinyukan baca itu beserta, baca 1 juz setiap harinya beserta dengan puasa selama 1 tahun. Bacanya oke, bisa lancar, puasanya ada yang bolong, maka dianggap tidak selesai, diulang dari awal lagi. Ada yang memulai dengan baca sholawat, ada yang dengan sholawat Dalailul Khairat, baca sholawat, ada yang 3 tahun, ya 3 tahun baca beserta puasa sesuai dengan hari-harinya yang ada di Dalail itu. Di Dalailul Khairat itu adalah kitab sholawat yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Itu ada hari-hari tertentu dibaca sesuai dengan mujiznya, yaitu yang memberikan ijazahnya. Ada yang setiap harinya baca ini, hari ini. Ada yang setiap harinya khatam sesuai dengan kita dapat dari mana guru kita. Dan ini harus digurukan juga, biar kita dapat sanatnya, tradisi kita ya. Di situ ada yang 3 tahun puasa, mau mendekati 3 tahun, mau selesai itu, mau khatam selesai puasanya 3 tahun, diuji dengan sakit. Ada ya kayak gitu Pak. Termasuk ceritanya kiai saya. Itu puasa Dalailul Khairat itu 6 tahun selama di pondok. 6 tahun ketika mau mendekati hari-hari terakhir mau selesai 6 tahun itu, beliau diuji dengan ujian yang mana ujian itu sakit tanpa sadarkan diri. Tuh, Masya Allah, sakit tanpa sadarkan diri. Udah berbaring di tempat tidurnya, kemudian bahkan dikisahkan ceritanya ya, itu di sekelilingnya udah pada baca Yasin. Sampai kayak gitu, dan disarankan dokter untuk dibatalkan puasanya. Tuh 6 tahun, tinggal berapa hari lagi mau selesai, kena penyakit,
disarankan dokter untuk batalin puasanya biar dia terjaga kesehatannya. Apa gimana kira-kira? Tantangan nggak kira-kira? Kalau dibatalin, mulai dari awal lagi. Nunggu 6 tahun lagi ya, itu perjuangan lagi. Kalau dibatalin, kata dokter, sama-sama manusia ya, nanti akan berakibat fatal. Ya udah, mantap sama gurunya. 6 tahun ya 6 tahun, udah. Beliau paksakan pingsan, bahkan diceritakan itu udah dibacain kanan kiri surat Yasin dan seterusnya. Alhamdulillah detik-detik mau akhir, pas 6 tahun selesai. Alhamdulillah setelah selesai itu sembuh Pak. Dan barokahnya subhanallah, barokahnya ya subhanallah, beliau setelah menikah itu alhamdulillah itu berangkat ke Makkah bolak-balik Pak, ke entah itu haji, entah itu umroh, entah itu ya itu antara dua itu barokahnya. Makanya kita jangan beramal zikir itu mengharapkan imbalannya secara instan, jangan. Tapi di sini disarankan adalah al-mulazamah ala dawamil auqat, melanggengkan kontinu terus menerus. Terus Qala bersabda siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu li rajuli kepada laki-laki alladzi itu rajul qala bertanya siapa rajul lalu kepada Nabi, ya Rasulullah, baginda Rasul, qad kasurat, sungguh betul-betul telah banyak alai atas saya apa syara'iul islami, syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam. Famurni bisya'in atasyabbasu bihi. Famur maka perintahkanlah engkau ni padaku bisya'in dengan sesuatu atasyabbasu yang ata'allaku yang berpegangan, atamasaku yang berpegangan siapa saya bihi dengan syai'. Ya Rasul, syariat ini udah banyak, ajaran-ajaran ini ya ajaran wajib ya tentunya, sholat dan seterusnya. Perintahkan saya satu amalan yang bisa saya pegang terus. Faqala maka bersabda siapa Nabi lahu kepada itu rajul, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Ini pesannya Rasul. La yazalu, janganlah henti-hentinya lisanuka apa lisan kamu rotban, dalam keadaan basah min zikrillahi, dari zikir kepada Allah. Lisan kamu jangan sampai kering untuk tidak zikir kepada Allah. Artinya apa? Lisan kamu selalu ingat kepada Allah. Ya, disarankan untuk continue. Kemudian ada seorang laki-laki ya, jelas sahabat ya, bertanya kepada Rasul, apa yang bisa saya lakukan? Lisan kamu jangan sampai kering alias apa? Basah, selalu zikir kepada Allah. Ya, sebisa kalian lah, sebisa kita. Ada yang ngamalin istighfar. Rasulullah sendiri setiap hari gak kurang dari 100 bacaan istighfar. Ada yang ngamalin Allahu Akbar, ada yang ngamalin Allah, ada yang ngamalin. Ya tergantung kita lah sanatnya, tergantung kita dapat ilmu, dapat amalan, zikir itu dari guru itu, ya itu amalkan aja terus. Continue aja, satu aja. Baca surat Al-Ikhlas, ya dia baca aja. Baca ini, gak usah banyak amalan. Nanti kalau banyak amalan bingung kita. Satu, minta amalan Ustadz Robin. Satu, minta amalan Ustadz Zainal. Satu lagi, Ustadz Syafali dikumpul jadi, wah saya banyak nih. Jadilah satu kitab segini, saya amalan. Udah pernah diamalin ya? Bingung saya. Amalin yang mana nih? Satu aja udah mantep. Ya. Ya. Kayak ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu datang ke pengajian, udah, ibu-ibu datang ke pengajian, apa yang dia dapatkan dari pengajian itu, ibu-ibu ini polos, datang ke pengajian, kemudian ibu-ibu ini dengar ustadznya menyampaikan ceramah, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah wa aqta. Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akan menjadi kurangnya barokah. Nah, ibu-ibu ini setiap apapun membaca bismillah.
Ya, ibu-ibu ini setiap apapun dapat dari gurunya baca bismillah. Mau minum jelas bismillah. Mau ngambil dompet, duit, bismillah. Mau buka magicom, bismillah. Udah apapun dia ucap bismillah. Suaminya nggak ngaji, bingung. Ini istri saya nih kenapa nih? Pulang pengajian kayak orang kesambet. Kayak orang kesurupan. Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Mau masak, nyetekin, bismillah. Akhirnya apa? Walhasil suaminya gregeten kan. Akhirnya ngambil itu ular, dia masukin ke tempat beras, dimasukin ke situ, dikendi lah kalau bahasa dulu ya, dikendi, dimasukin di kendi, ditutup di situ, udah. Istrinya ini buka, yang awalnya tuh suaminya, wah siap-siap aja nih nanti dipatok ular. Orang habis pengajian bukannya sadar malah kayak orang kesurupan. Dibuka itu kendi, subhanallah dengan izin Allah ya. Yang awalnya itu ular jadi yang namanya emas. Tuh. Jadi emas. Jadi besok bapak-bapak masukin ular ya, masukin ular ke tempat ini. Tempat apa namanya? Ya. Tempat apapun lah itu masukin itu. Udah, apapun yang kita zikirkan secara rutin jadi itu rutinin aja. Sampai kapan? Sampai sampai akhir hayat kita. Dapat guru ya itu aja. Ustadz, katanya dalam satu sisi saya dapat amalan yang lebih bagus lagi. Yang satu dari Ustadz ini, kalau ngamalin ini kamu paling tidak nanti sebulan kamu dapat uang 1 M. Diamalin beneran nih, amalin 1 M. Dapat Ustadz lagi, kamu kalau ngamalin ini dapat 2 M. Tapi syaratnya harus fokus ke amalan itu. Yang satu lagi, ngamalin belum sampai 1 tahun. Ustadz satu lagi, kamu kalau ngamalin ini bisa dapat 10 M. Kira-kira bingung yang mana ini? Pasti kita sebagai manusia ngamalin yang terakhir itu, yang 10 M. Diamalin nggak nyampe-nyampe. Padahal satu ini kalau dikontinyukan melebihi dari itu. Amalan satu berbobot. Makanya ada baca Al-Quran sedikit berbobot lebih bagus daripada banyak tapi tidak berbobot. Asal tapi nggak sesuai dengan tajwid. Itu di makamnya Mbak Arwani ada tulisan gini. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi berbobot ya, menetap berbobot. Khairun min katsirin farra, daripada banyak amalan tapi kabur. Itu pentingnya gitu. Oke, lanjut ya. Lisan kita jangan sampai inilah kering dari zikir kepada Allah. Apapun yang kita ingat ya, zikir aja. Tasbih ya tasbih, apapun lah. Wa qad addal ulama'u rahimahullahu min fadhaili dzikri wa arjahiyatihi ala ghairihi min al-a'mali salihati annahu tumkinu al-mudawamatu alaihi. Wa qad adda, sungguh telah menghitung-hitung sapa ulama rahimah semoga merahmatihum kepada ulama Allah siapa Allah. Ini tugas ulama. Min fadhaili dzikri, dari keutamaan dan keutamaan zikir, wa arjahiyatihi, dan paling unggulnya itu zikir, ala ghairihi, atas lainnya zikir, minal a'mali salihati, dari amalan-amalan as-salihati yang baik. Anau, sesungguhnya keadaan tumkinu mungkin apa al-mudawamatu, melanggengkan ali atas zikir, fi jami'il awqati, di dalam seluruh waktu, wal ahwali, dan keadaan. Li'anau, karena sesungguhnya zikir itu ghairu muaqqatin, itu tanpa waktu, biwaktin, dengan waktu, tanpa ada waktu. Bal, tetapi tidak ada waktu tertentu ya maksudnya. Bal, tetapi huwa, bermula zikir itu ma'murun bihi, itu diperintahkan ala dawami, atas melanggengkan. Terus wayata'ato, dan menggunakan, memakai hu pada inilah zikir siapa al-muhdisu, orang yang hadas, wal junubu, dan orang yang junub, wal masyghulu, dan orang yang sibuk, wal farigu, dan orang yang nganggur. Zikir ini boleh digunakan baik orang yang hadas kecil maupun hadas besar,
atau orang yang sedang sibuk, ataupun dalam keadaan nganggur. Tuh. Ulama sudah memberikan perhitungan, zikir itu beda dengan sholat, yang mana sholat itu ada ketentuannya, ketentuan waktunya. Kemudian baca Al-Quran juga ada ketentuan keadaannya. Baca Al-Quran, kalau kita junub, hadas besar, maka nggak boleh, ada ketentuannya. Ya. Sedangkan zikir tidak ada ketentuannya, tidak terikat waktu ini. Oleh karena itu, kalau zikir tanpa ada ikatan waktu, ketika kita mendapatkan amalan dari guru kita, jangan terlalu bertele-tele menanyakan lagi. Contoh PRI, ya, contoh PRI ya. PRI ke siapalah, Ustadz ya. Kemudian biar hidup saya tuh enak tuh gimana Ustadz ya, biar hati saya tenang, kayak saya gelisah terus. Ustadz ini ngasih amalan, udah kamu baca ini, insya Allah berkah. Bismillah sehari 20 kali. Nah, buat Pak Heri, ini contoh gampangnya. Buat Pak Heri dapat amalan Bismillah 20 hari, katakan, tapi bukan dari saya ya, bukan ini. Contoh, ntar diamalin beneran. Ya. 20 kali. Pak Heri gak usah nanya, maaf Pak Ustadz, itu dibacanya habis apa ya? Ya, kalau gurunya nggak menyampaikan secara detail, kita nggak usah sok teliti. Ini adabnya seorang santri atau adabnya seorang murid atau adabnya seorang salik. Ketika dapat ya diam. Kalau banyak nanya, nanti ceritanya seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa malah disalahin terus oleh Nabi Khidir. Ini kita dapat ini, ya udah sehari 20 bismillah, udah amalkan ya. Mau dibaca pagi kek, siang kek, sore kek, ghairu muaqqatatin, tanpa dikasih waktu. Enak ya. Kalau kita nanya, malah kita bersulit. Habis subuh, nah sulit kan. Habis subuh, pas selesai sholat langsung baca itu, nggak boleh kentut. Kalau kentut batal, berat kita. Sama kita dapat apa, udah amalkan aja. Beda kalau guru udah memberikan batas. Karena apa? Karena ada kejadian orang mengamalkan zikir, tidak menyampaikan waktunya gurunya, kemudian dia amalkan, malah bukannya dia tenang hidupnya, stres. Ada yang kayak gitu. Karena bobotnya zikir ini belum pas buat dia. Makanya ada yang ini baca ini habis maghrib dan habis subuh, udah baca zikir ini habis ini berarti yang diwaktukan, ngikutin guru kita. Kita dapat sanad dari guru kita, ya itu udah ngikut. Santri kan emang gitu, sam'an wa ta'atan, nurut aja. Orang nurut aja jadi wali loh, orang nurut, santri nurut aja jadi wali loh. Mbah Soleh Sunan Ampel, muridnya yang suka nyapu-nyapu itu, udah nurut, kamu disuruh nyapu ya nyapu, udah nyapu aja jadi wali. Makamnya ada 9. Siapa lagi? Udah nurut aja, nurut. Ya, makanya kenapa nggak nurut? Ya itu, iblis selalu mengganggu kita supaya kita menentang terus. Dalam Al-Quran kan gitu ya. Surah Al-Kahfi bagian tengah itu, ayat berapa lihat sendiri, baca semua nanti kamu ketemu. Walaqad syarafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang poinnya di belakang itu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kebanyakan manusia itu bantah. Masa Ustadz, enak banget Ustadz, ngamalin itu bisa kaya. Orang yang kerja dari pagi sampai sore aja gak kaya-kaya. Ya, itu namanya membantah. Enak aja Ustadz, tinggal duduk masa bisa kaya. Gak mungkin ini mah amalan-amalan mantra-mantra gak ada gunanya. Ya udah, kayak gitu ya. Gak usah ini ya. Emang dicapnya seperti itu. Nasnya Al-Quran kan gitu. Dan ini zikir bisa diucapkan orang yang hadas besar maupun kecil, orang yang sibuk atau orang yang dalam keadaan kosong. Ya jelas ya, tidak di tempat yang kotor. Adabnya kan seperti itu. Ya adabnya kembali kepada yang kemarin ya, 3 itu. 1, menghadap kiblat kalau dalam keadaan tenang, dalam keadaan suci. Apa yang dibaca sama dengan apa yang ada di dalam hati itu. Itu langgengan terus.
Terus walaha kadza ghairuhum minas sholati was shaumi wa tilawati. Wala dan tidaklah itu kadza seperti inilah zikir ghairuhu bermulainya zikir minas sholati dari sholat was shaumi dan puasa wa tilawati dan tilawah. Beda dengan selain zikir seperti sholat, puasa. Puasa ditentukan. Puasa ya yang wajib adalah puasa paginya aja, pagi sampai sore. Orang puasa nyambung terus ya nggak boleh. Pagi kuat ustadz saya, pagi 2 hari saya kuat nggak makan nggak minum sama sekali kuat, nggak boleh, dosa malah. Jangan niatkan puasa, niatkan aja nggak makan nggak minum. Kalau niatkan puasa nggak boleh, itu buat syariat sendiri, nah, gitu nggak boleh. Kalau nggak puasa udah niatkan, ya kayak Sahal bin Abdullah itu seorang tokoh sufi itu, beliau itu makannya kalau nggak salah ya 14 hari sekali, makan minumnya 14 hari sekali, hanya sedikit aja, 14 hari makan sekali. Dan dalam kitab Ihya itu dijelaskan juga ada yang ulama makannya 40 hari sekali. Dan dilatih kita sebagai seorang murid jangan langsung mengikuti beliau-beliau ini langsung 14 hari puasa makan sekali, jangan mati ya. Atau 40 enggak, dicoba. Imam An-Nawawi yang ngarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah atau Riyadhus Shalihin itu beliau makannya sehari semalam sekali menjelang waktu subuh, sehari sekali. Sehari semalam itu makannya cuma sekali dan minumnya cuma sekali. Meneguk itu usianya kurang lebih 40-an tahun ke atas sedikit, nggak sampai 50 minum. Dan itu karyanya banyak sekali. Dan masa kecilnya kalau kita mau menguak sejarah ya, masa kecilnya itu beliau dicuekin sama teman-temannya. Pada usia 8 tahun, 6 tahun itu dicuekin sama teman-temannya. Ketika sama teman-temannya anak-anak itu main, dia ledekin, akhirnya nangis mengadu kepada orang tuanya kasihan, akhirnya ditaruh di tempat pesantren lah. Pertama yang dia lakukan usia 10 tahun atau 12 tahun, hafal Al-Quran, makin suka ngaji dan seterusnya. Makanya ketika anak kita dalam keadaan dicuekin seperti itu, berarti kita ambil positifnya. Bukan berarti anak kita ini kurang pergaulan, ya. Udah sono, kamu udah anak laki masa nggak mau gaul, udah sono. Jangan, kita ambil positifnya. Seperti orang tua ini ngambil positifnya, ya, gitu seperti itu. Terus, fa innalaha syara'ita tatawaqqafu 'alaiha wa awqatin, wa awqatan, benar ya, wa awqatin la tasihu illa fiha. Fa'inalaha maka sesungguhnya itu tetap bagi sholat, puasa, tilawah. Syara itu apa syarat-syarat? Tatawaqafu yang berhenti, apa itulah syara'id, alaiha atas itu sholat, puasa, tilawah. Wa awqatin dan waktu-waktu la tasihu yang tidak sah, apa itu awqat, ila fiha wala tasihu yang tidak sah, apa itulah sholat, puasa, tilawah dan seterusnya, ila fiha kecuali di dalam itulah awqat. Dah, perhatikan. Adapun puasa, sholat, baca Al-Quran itu ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus. Ya, ada waktu-waktu tertentu dan khusus yang harus diperhatikan. Itu puasa kan pagi aja kan, apalagi tilawah kan dalam keadaan suci kan, artinya dalam keadaan suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil masih bisa kita boleh baca Al-Quran dalam keadaan tidak mempunyai wudhu, kita masih boleh dan dapat pahala juga. Tapi dalam keadaan hadas besar, entah itu mimpi basah, entah itu setelah berhubungan suami istri, atau perempuan dalam keadaan haid, keadaan nifas,
ya maka nggak boleh. Ya. Adapun zikir boleh. Kita baca, tetap baca ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau yang lebih ringan lah selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bismillah bismillah bismillah. Kita ingatkan itu zikir. Tidak terikat waktu, boleh. Dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan hadas kecil. Bahkan ketika dalam keadaan berhubungan suami istri, ya, tapi zikirnya bukan dengan lesan. Ya, dalam keadaan suami istri, hubungan suami istri nggak yang lesan, tapi dalam hati. Ya, dalam hati. Supaya apa? Ketika mau tersalurkan, ya, syahwatnya itu di tempat yang halal, kemudian ketika sudah masuk ke rahimnya seorang istri, hati kita ngerentek. Nah, bahasanya tuh terbesit, semoga ini menjadi anak yang soleh atau solihah, maka Allah akan kabulkan dengan zikir. Makanya semua itu sudah ditata rapi dalam Islam. Cuman kita itu kebanyakan nata, akhirnya sibuk nata doang. Ya, nggak sibuk ngamalin. Terus wa afdalul a'mali as-sholatu wa ya mamnu'atun fi nahwi sulusin nahari. Wa afdalul a'mali, dan bermula paling utamanya amal itu as-sholatu, sholat. Ini amal yang paling utama itu sholat. Kenapa? Awal ma yuhasabu alil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Awalnya pertama kali nanti yang akan dihisab itu adalah sholat kita. Rasulullah mau berpergian, sholat. Rasulullah sampai ke tempat tujuan, sholat. Ya. Sholat hajat atau sholat safar. Atau sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah. Enak ya Al ya, tidur ya. Enak ya, tidur aja Al. Itu sholat, itu luar biasa ya. Makanya ada sholat duha, ya kita pelajari lah. Dalam kitab, kalau pengen lebih detail lagi, itu dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Itu keterangannya zikir-zikir itu lengkap. Kalau pengen lengkap lagi ya dalam kitab Sarahnya Al-Azkar An-Nawawiyah, yaitu kitab Al-Futuhu Ar-Rabbaniyah. Itu bagus, itu lengkap kalau kita mau mempelajari lebih detail lagi. Waya bermula sholat itu mamnu'atun, itu dilarang. Fi nahwi sulusin nahari, di dalam seumpama 2/3 siang. Apa itu maksudnya? Min ba'di sholati subhi, dari setelah sholat subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai tingginya matahari. Artinya sampai waktu duha lah. Sholat paling utamanya sholat, tapi sholat ini ada waktu yang dilarang. Jangan mentang-mentang sholat ini paling utama amal, sholat terus. Ini kayak kemarin tuh kasusnya Al-Aziz nih ya. Termasuk santri juga. Ini santri nih yang paling rajin siapa nih? Andre. Nih, nggak apa-apa Andre, saya kasih tahu Andre. Pertama kali kesini dia rajin, dia ibadahnya. Habis subuh sholat sunnah juga. Habis asar sholat sunnah juga. Saya tanyain, kamu ngapain sholat Pak? Sholat aja Ustadz, biar dapat pahala. Bapak-bapak juga ada yang habis subuh sholat juga. Ya, tapi nggak saya sebutkan lah, karena nggak ada di sini. Ya. Bapak-bapak habis subuh, habis asar sholat juga. Ini rajin amat, ini saya liatin nggak pakai doa kunut, nggak apa. Saya samperin. Mohon maaf, sholat apa ya tadi? Sholat sunnah Ustadz. Sholat sunnah ya? Iya. Udah rutin ya? Iya rutin. Tahu nggak? Ini tuh dilarang. Oh dilarang Ustadz ya? Habis itu dia nggak mau ngelakuin lagi. Ini amalan kalau nggak tahu ilmunya, udah kerajinan. Ada waktu-waktu tertentu yang dilarang. Ya. Wa min ba'di sholatil asri, dan dari setelah sholat asar ilal gurubi, sampai terbenam. Ya. Wasaumu, dan bermula puasa itu mamnu'an, dilarang, illa fi nahari, kecuali di siang hari. Puasa dilarang kecuali siang. Wa qiraatul Qur'anil Karimi, dan bermula baca Al-Qur'an itu mamnu'atun, dilarang, ala sahibil janabati, atas orang dalam keadaan junub. Wa ghairu mahbubatin, dan tidaklah dicintai, min sahibil asghali, dari orang yang sibuk. Alati, yaitu asghal, tufarriqu, yang bisa memisahkan apa alati al-qalba, pada hati.
min haitsu la yajtami'u, sehingga sekiranya di dalam sekiranya tidaklah berkumpul ma'a beserta itulah alati asghal atau hatinya itu apa qalbuhu hatinya qori, nggak bisa berkumpul, kacau, nggak boleh. Kenapa alasannya? Wadzalikan bermula itu ghairu mahbubah li hormatil Qur'ani, karena menghormati Al-Qur'an wa jalalatihi dan agungnya Al-Qur'an. Wa amma zikru, dan adapun zikir. Nih, zikir yang selain yang kita sebut tadi ya, puasa, sholat, kemudian apa lagi? Baca Al-Qur'an yang ada waktu-waktu tertentu. Wa amma zikru, dan adapun zikir, faqad wassa'a, maka sungguh betul-betul telah meluaskan Allah, siapa Allah, al-amro pada perintah fi zakal zikir, malah zikir lebih umum, lebih luas perintahnya, lebih santai, fleksibel, tanpa terikat waktu itu. Kenapa? Rahmatan, karena rahmat, kasih sayang li'ibadihi, terhadap hambanya Allah, wa minnatan, dan pemberian alim atas itulah ibad. Tuh, supaya kita ini nggak lengah. Kalau nggak ada zikir, dalam keadaan junub nggak boleh baca Al-Quran ya. Mau sholat, ternyata habis asar nggak boleh sholat, habis subuh nggak sholat, udah zikir aja, zikir ya selain kita baca Al-Quran ya zikir juga gitu loh. Wa ma'adzalika fal mu'natu fihi qalilatun. Wa ma'adzalika, dan beserta itulah amal zikri faqad wasa'allah ila akhirih, fal mu'natu, maka bermula bebannya fihi, di dalam itu zikir, qalilatun, itu sedikit, maka tidak terbebani ya. Wal khalifatu, dan beban itu khalifatun, itu ringan, binisbati, dengan dinisbatkan ila ghairihi, selain zikir, dibanding dengan baca Al-Quran, dibanding dengan sholat, dibanding dengan puasa. Fafadulah, maka utama apa zikru, zikir, min hadhil haysiyati, dari inilah keadaan-keadaan atau pertimbangan-pertimbangan, ghairahu, selain zikir, minal a'mali, dari amalan-amalan. Wa in kana li ba'diha fadlun alaihi min haysiyatin ukhra. Karena, dan sekalipun ada liba'dia, dari sebagian itulah amal apa fadlun, keutamaan alai atas zikir, daripada zikir, min haisiatin, dari pertimbangan atau keadaan-keadaan ukhra yang lain. Tuh, secara umum zikir itu memudahkan kita ya, modalnya juga kecil, maksudnya tidak berat, tidak memberatkan kita. Oleh karena itu la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah kita jangan henti-henti selalu zikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah dekat kita. Kalau kita dekat dengan kita ya selalu Allah akan membimbing kita dan seterusnya. Tapi kalau kita jauh, kita malas menyebut namanya Allah atau perintahnya, ya jauh dari kita. Dan masalah bukannya selesai, makin tambah masalah dan tambah masalah. Dapat syukur, dapat kenikmatan, bersyukur, biar kenikmatan ditambahi. Dapat musibah, bersabar, biar musibahnya dijauhi, dan seterusnya. Oke, alhamdulillah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Sudah jam 9 ya. Pertemuan yang akan datang kita masuk famin khususiyati zikri. Wah, ini ada khasiat-khasiat zikir. Ada khususiyahnya zikir. Kalau pengen tahu lagi, enak lagi ya, bapak-bapak atau jamaah semuanya, santri, baca kitab karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu beliau mempunyai kitab namanya Abwabul Faraj. Itu di situ ada khasiat-khasiat zikir yang lengkap dalam kitab Abwabul Faraj. Kitabnya paling 130 halaman atau berapa. Itu baca itu, selain Al-Azkar juga baca itu. Nanti kalian akan menemukan khasiat-khasiatnya juga. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Gak ada. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis.
Apa yang kita terima, mari kita amalkan bersama-sama. Bukan saya yang lebih baik, bukan Bapak yang lebih baik, tapi sama-sama kita berbuat baik. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.